waktu Yesus disalib ya, meninggal ya, salibnya ngadep kemana ya Pak? Kita belajar agama mereka, cukup jawab dengan pintar aja, mereka nggak akan berkutik. Saya cuma tanya satu pertanyaan biasanya yang tidak terjawab. Pak, waktu Yesus disalib ya, meninggal ya, salibnya ngadep kemana ya Pak? Cari dong di buku kamu itu, yang banyak itu. Biarin, sejam berlalu belum dapat. Tapi orang seperti itu harus kita kasih di depan jemaatnya. Harus kita kasih pelajaran di depan jemaatnya. Itu jemaatnya langsung mempertanyakan loh. Pendeta macam apa nggak tahu Yesus mati ngadep mana? Alhamdulillah ada vaksinnya, dimandikan kotoran satu pun tidak ada. Padahal orang meninggal di Sewu ya, dicabut nyawanya sama Allah. Kalau manusia biasa, mesti keluar kotoran sama air mani. Yang kedua, kebaikan beliau malam Jumat termasuk Jumat. Barang siapa yang mendengar Jumat, diampuni segala dosa. Yang ketiga, yang menyorotkan lebih dari 40 langsung ada masuk. Orang baik. Saya masih aktif di PGI. Persekutuan Gereja Indonesia ya. Jadi saya habis jemput dia, antar ke rumah, lagi di lift. Saya bilang di situ, I'm quitting. Saya berhenti. Berhenti dari apa? Saya resign. Dari gereja? Enggak, frater tuh nggak ada acara resign. Kok kamu resign? Emang boleh? Nggak tahu. Tapi saya rasa saya pasti bisa resign. Kenapa alasannya? Dia agak happy karena dia Protestan, saya Katolik. Saya ini titipan dari nenek saya, suruh Katolik. Yang ikut Katolik? Ya, mamiku dulu Katolik, dimasukin Protestan sama papi. Papi janji ke nenekku, untuk cucu pertama harus Katolik. Dia senang loh, mau ke gereja saya. Kan baptis lagi kan. Nanti saya atur katekisasinya. Oh enggak. Asumsinya begitu ya? Ya, dia nggak menduga apa yang akan saya omongin di dalam lift. Ting, lift kebuka, masuk. Lanjut di dalam berduaan doang. Saya tinggal di lantai 27 apartemen Red Top di Jakarta Pusat, Pecenongan. Pas di lift baru saya bilang, enggak saya berhenti dan saya keluar. Saya berhenti jadi frater dan saya keluar dari Katolik, dari keimanan Katolik. Saya mau mencoba agama yang lain. Waktu itu pemilihan kata-katanya salah, saya jujur aja. Saya masuk Islam. Nah, pada saat itulah saya berubah, saya convert. 6 Desember tahun 2000. Lalu belajar Islam enggak, saya masih melayani di gereja Pak. Saya masih baptis orang, saya masih pemberkatan rumah, pemberkatan perkawinan, saya masih hadir, bahkan saya masih mengajar kelas katekis. Jadi kelas-kelas sebelum pernikahan, kalau di sana tuh ada 6 bulan. Jadi pranikah, jadi diajarin gitu tentang apa itu nikah di dalam Katolik. Karena memang tugas saya sebagai frater di situ. Frater adalah seorang mahasiswa calon imam, rama, pastor atau pater, studi filsafat dan teologi, atau bisa dimengerti dengan mudah sebagai calon imam Katolik. Sebutan pastor atau romo atau pater digunakan sebagai panggilan bagi imam dari gereja Katolik, gereja Ortodoks, dan komuni Anglikan. Kami mendirikan Moalaf Center. Saya masuk Islam 28 Februari 2013. 2014 saya dirikan Moalaf Center. Pendiri sebenarnya namanya tadi Ustaz Ali Hasan Bawasir adalah pendiri sebenarnya dari Moalaf Center itu, dengan Stephen Indra Wibowo. Dia orang mantan pastor. Dengan Stephen Indra Wibowo. Dia orang mantan pastor. Ya, aku harus lebih berhati-hati gitu dalam memberikan statement atau menyimpulkan segala sesuatu. Kenapa saya yang dipanggil, Mas? Saya pater di katedral. Jadi ya silahkanlah dia mau ngomong apa, mau fitnah. Hani bukan mantan pendeta, Pacan bukan saya mantan penginjil. Stephen bukan mantan pastor, ya memang bukan orang mantan frater. Stephen bukan mantan pastor, ya memang bukan orang mantan frater. Makanya saya masuk Islam nggak ada alasan duniawi, serius. Saya terakhir 2017 ada orang datang bawa saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal bung kembali.
Apalagi? Anjing aja, emang seru sih. Apalagi? Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Wah. Kurang banyak Mas. Kita bisa tambahin. Nah, ini semangat ya. Tambah berapa Bung? 30, 40? Saya kasih tuh bos. Orang mana tahu ya? Nah, ntar Sara nih. Bos kasih paling tinggi nih. Berapa? Bos kasih 100 untuk Bung. 100 M. Padahal saya mintanya nggak usah gede-gede. Oh ya, saya minta 25 saja. Kenapa Bung kasih turun? Iya, 25 triliun. Siapa ya? Kita cari ya. Iya. Dalam hati saya apa? Saya cuma pengen lihat duit 25 triliun itu sebanyak apa sih? Niatnya gitu doang, asli. Niat di hati saya udah niatnya, udah benar-benar ya Allah, saya pengen lihat dong wujud 25 triliun itu kayak gimana. Habis itu saya usir. Iseng ya, orang iseng kan, hati-hati nih, tukang iseng lagi. Tiba-tiba keluar nyabutin rumput ya. Gitu Pak. Ya, no reason. Ya. Dan selalu kalau dalam debat kemarin-kemarin yang baru-baru ini ngajakin saya debat terbuka, saya udah nolak, akhirnya dipaksa datang. Saya cuma tanya satu pertanyaan, biasanya yang tidak terjawab. Pertanyaannya juga rada-rada mengsol, konyol. Kayak yang terakhir terus saya tanya, udah gini Pak, ya, kamu bawa itu kitab, di mejanya penuh Pak kitab, mana di bawah lagi, didus-dus. Saya datang tangan kosong, cuma handphone sama powerbank. Baterai tinggal 30-40%. Udah ceritain dia lulusan mana segala macam, pernah sekolah Islam segala macam dan murtad. Udah. Kamu jangan pertanyakan agama saya. Enggak. Saya cuma mau tanya satu hal. Ya kan, pendeta kamu hadir nggak? Hadir. Ini pendeta kamu ya. Pak, waktu Yesus disalib ya, meninggal ya. Salibnya ngadep kemana ya Pak? Cari dong di buku kamu itu, yang banyak itu. Nah, cari ya Pak ya. Saya matiin mic, makan. Minum. Ada teh manis nggak? Ada. Minta teh manis dong ya. Kan gue. Ya biarin, sejam berlalu belum dapat. Udah ya, udah sejam ya. Udah, saya mau pulang. Mau main ke mall. Jangan pulang, tinggalin. Yang kayak gitu nggak penting Pak. Serius. Yang kayak gitu nggak penting Pak, ngabisin waktu. Tapi orang seperti itu harus kita kasih di depan jemaatnya. Harus kita kasih pelajaran di depan jemaatnya. Itu jemaatnya langsung mempertanyakan loh. Pendeta macam apa nggak tahu Yesus mati ngadep mana? Jangankan pendeta. Iya, yang nulis Alkitab aja nggak tahu Yesus mati kemana. Kita tahu Yesus mati ngadep kemana salibnya. Dan waktu ditidurkan pertama kali dimiringkan ke arah mana juga kita tahu. Mereka nggak akan itu, mereka bilang salibnya dipanjat pakai tangga. Nggak ada cerita seperti itu. Manuskripnya bukan dipanjat, tapi salibnya yang dirubuhin. Dan kita tahu salibnya. Dan kalau itu dia bisa jawab ke pertanyaan kedua, ganti pertanyaan. Ini terlalu susah. Oke, waktu diturunin nih, ya. Nah, itu salibnya gimana ya? Nah, dia nggak bisa jawab lagi. Ketiga, siapa yang menandu Yesus masuk ke gua? Nggak akan bisa jawab. Serius, nggak akan bisa jawab. Dan itu ada di dalam catatan Hawariun. Catatan The 12 Apostles itu ada di situ, dan mereka nggak akan bisa baca, mereka nggak akan mau baca, mereka nggak mau pintar kok. Mereka cuma datang ke gereja, datang bayar sedekah 10%, ikut nyanyi-nyanyi, selesai keluar, tukeran kartu nama, tukeran bisnis.